Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saryani Martina Yupi. Nama saya Maria Helena Wahyudi Kristanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengenalan Django Framework. Yang pertama, kita lakukan install PIP. Ini adalah PIP install Django. Selanjutnya, kita pindah ke lokasi direktori atau folder yang biasa digunakan untuk membuat proyek aplikasi baru. Lalu buat proyek aplikasi web yang baru dengan Django di folder atau direktori yang saat ini dipilih. Selanjutnya kita akan melakukan tes apakah proyek yang kita buat dapat berjalan dengan baik dengan mengaktifkan web server. Kita coba buka halaman web default Django. kita tunggu. Ini halaman Django. Apabila berhasil, maka proyek Django pertama Anda berhasil dibuat. Selanjutnya, untuk mengelola halaman web pada web framework Django terdapat beberapa file utama yang perlu dikenali, yaitu ini, lalu ini, setelah itu Jadi untuk manage.py merupakan file yang akan menjadi jembatan untuk menggunakan perintah konsol yang dimiliki Django. Untuk __init init.py itu merupakan sebuah file yang menjadi penanda bagi sebuah direktori di dalam proyek aplikasi akan dikenali Python dan dapat terlibat dalam proses import modul dan file. Untuk settings.py merupakan file yang berisi pengaturan Django mulai dari pengaturan database, CSS, JavaScript, pengaturan aplikasi atau sistem yang terintegrasi dengan aplikasi Django dan berbagai pengaturan lainnya. selanjutnya adalah urls.py, merupakan file yang berisi pemetaan URL ke views atau modul yang ada di dalam Django. Misal kita ingin mengakses localhost yang tadi, maka kita akan diarahkan ke urls.py. Kemudian dia akan melihat views mana yang akan memproses request tersebut. Misal nama viewsnya adalah homepage.views.about. Lalu selanjutnya ada wsgi.py, merupakan file yang akan digunakan ketika melakukan proses deploy aplikasi Django di web server seperti Apache atau Nginx. Selanjutnya ada db-sqlite 3, merupakan file database SQLite yang merupakan database engine default yang digunakan oleh Django. Anda dapat mengganti dengan database lain, misal MySQL, PostgreSQL, dan lainnya. Selanjutnya kita akan menjalankan proses dengan memasukkan perintah manage.py migrate untuk melakukan sinkronisasi database dengan model.
Lalu buat user admin untuk mengelola halaman web. Selanjutnya, jalankan web server dengan menjalankan perintah manage run server. Selanjutnya kita jalankan dengan perintah manage.py run server. Lalu akan muncul ini. Sebelum ini tadi kita sudah memasukkan username dan passwordnya. Setelah itu membuat modul mahasiswa. Untuk membuat modul mahasiswa, kita jalankan perintah manage.py startup mahasiswa. Lalu kita akan daftarkan modul tersebut pada modul settings.py. Lalu buat definisi tabel di database dengan menggunakan modul models.py yang berada di folder atau direktori Django_mahasiswa, Django_1, lalu mahasiswa. Setelah itu kita tuliskan codingnya. Setelah itu tambahkan halaman administrasi pengolahan data mahasiswa dan akun ke halaman admin. Untuk menambahkannya, Anda harus menambahkan kode berikut di file admin.py di folder atau direktori Django_1 mahasiswa ini. Lalu kita jalankan perintah berikut untuk melakukan migration, yaitu menambahkan tabel yang diperlukan. Setelah itu kita jalankan dengan perintah manage.py make migration. Setelah itu melalui konsol jalankan perintah berikut untuk melakukan sinkronasi atau migrasi semua tabel dan data yang terdefinisi pada model. Perintah yang dimasukkan adalah manage.py migrate. Lalu jalankan server dengan menjalankan perintah manage.py run server 80. Lalu buka halaman admin pada http localhost/admin dan lihat perubahan yang terjadi.
Selanjutnya kita akan mempersiapkan template dan view aplikasi mahasiswa. Pertama, edit file setting.py. Pada direktori Django_1 dan tambahkan direktori templates dalam daftar direktori yang diindeks. Seperti ini. Lalu buat direktori templates pada folder Django_1 mahasiswa. Dalam direktori templates buat direktori dengan nama mahasiswa. Seperti ini, lalu tambahkan ini. Setelah itu, kita akan merubah isi file index.html menjadi seperti ini. Selanjutnya kita akan edit file views.py yang berada dalam direktori Django_1 mahasiswa menjadi seperti berikut. Selanjutnya, buat file urls.py dalam direktori mahasiswa ini. Yang bila belum ada. Selanjutnya, edit URLs. Ini. Selanjutnya, edit file urls.py di dalam direktori Django. Ini di dalam Django_1 urls.py. Setelah itu kita coba jalankan. Kita jalankan server dengan menjalankan perintah manage.py run server. Hasilnya akan seperti ini. Lalu setelah itu kita buat direktori templates pada direktori Django.
kita buat directory templates pada directory jango_1. Setelah itu tambahkan file index.html pada ke dalam directory jango_1/templates. Dan isinya seperti berikut. Lalu buat file views.py pada directory jango_1/jango_1. Lalu edit file tersebut menjadi seperti ini. Setelah itu edit file urls.py yang terdapat dalam directory jango_1/jango_1 menjadi seperti berikut. Setelah selesai semua, simpan, lalu coba akses halaman utama web pada URL http localhost 8000. Lalu jalankan dulu Perintahnya manage py run server, lalu akan muncul seperti ini. Buka localhost akan muncul seperti ini. Selanjutnya buka file views.py yang berada dalam directory jango_1/mahasiswa dan edit menjadi seperti berikut. Lalu buka file index.html yang berada di jango1/mahasiswa/templates/mahasiswa dan edit menjadi seperti berikut. Kita cek kembali halaman web mahasiswa dengan membuka alamat URL localhost 8000. Setelah itu, kita cek kembali halaman web mahasiswa dengan membuka alamat URL berikut. Dan ini adalah tampilannya. Ini adalah hasilnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.